Silakan direspon Pak Mukhlis. Iya betul, pertanyaan menarik sekali dari Mbak siapa? Ninda Rolena. Mbak Ninda. Iya. Ya, memang ketika kita jadi pengusaha itu kita harus punya visi yang kuat. Kalau nggak punya visi yang kuat, kita akan sulit untuk survive di dunia usaha. Ya, karena pengusaha itu nggak punya bos. Kalau nggak punya bos itu melakukan sak karepe dhewe. Sak karepe dhewe itu pasti yang dikerjakan adalah yang disenengin dulu. Ya, bukan yang berdampak buat usaha, tapi pekerjaan bukan yang penting tapi yang disukai dulu. Yeah. Karena yang disukai nggak penting-penting dan nggak ada bos yang menegur, ya tetap akhirnya waktunya habis untuk melakukan hal yang nggak penting-penting. Kemudian tantangannya banyak jadi pengusaha itu. Pengusaha itu gudangnya tantangan lah. Ya, nggak ada pengusaha yang nggak menghadapi tantangan. Kalau kita visinya nggak kuat, niatnya nggak kuat, ya kita mudah menyerah. Di titik tertentu akhirnya kemudian kita menyerah. Belum mengeluarkan seluruh upaya kita, sudah menyerah duluan. Karena kita nggak punya alasan yang kuat. Kenapa saya harus jadi pengusaha. Maka ketika pengen jadi pengusaha, harus memiliki alasan yang kuat, harus punya visi yang besar. Nah, apa sih visi saya? Ya, sebelum saya sampaikan visi saya, salah satu ciri kita punya visi yang kuat itu ketika kita mau, ketika yang kita tuju itu bukan hanya untuk diri kita lagi, ya, tapi untuk orang yang kita cintai. Ya, jadi betul sekali. Jadi visi, kita harus punya visi dan alasan yang kuat. Kita akan punya visi yang kuat itu ketika visi itu kita persembahkan bukan untuk diri kita lagi, ya, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Misalnya ya kalau saya niat terkuat saya waktu itu, saya pengen punya uang lebih sehingga saya bisa ngasih kebahagiaan kepada orang tua saya dengan cara ngumrohkan orang tua saya, dengan cara saya menghajikan orang tua saya. Dan waktu itu saya hitung, kalau saya mengandalkan dari gaji yang saya dapatkan, saya nabung butuh waktu yang cukup lama itu. Dan saya takut kalau umur orang tua saya nggak sampai ketika tabung saya cukup, umur orang tua saya nggak cukup gitu. Maka saya harus dengan cepat bisa dapat penghasilan yang cukup untuk biaya orang tua saya berangkat umroh. Dan saya melihat itu bisa saya dapatkan ketika saya berwirausaha. Nah, itu visi pertama saya. Setelah visi ini saya dapat, akhirnya kemudian kita akan mengembangkan visi-visi yang lain, ya. Ini kemudian saya membesarkan visi usaha saya. Saat ini yang lagi ada di kepala saya dan saya selalu bawa dalam doa-doa saya, ada dua hal ini yang saya lagi sangat kejar, ya. Yang pertama adalah naik haji dalam waktu dekat ini, ya. Sebelum tahun 2024 saya harus sudah bisa naik haji bersama kedua orang tua saya. Kemudian yang kedua adalah membangun pesantren agrowisata tahfizul Quran, ya, dengan luas 10 hektar. Itu yang selalu saya bawa dalam doa-doa saya. Saya saat ini kayaknya ya itu, dan visi itu yang kemudian menyemangati saya untuk terus berwirausaha. Kemudian yang lain bisa jadi jalan termudah bagi tim saya untuk bisa umroh secara gratis tiap tahunnya, ya. Saya ingin bisa ngumrohkan sampai ratusan orang tiap tahunnya. Nah, itu yang menjadi visi besar saya, Mbak Citra. Dan jadi pengusaha memang harus punya visi dan alasan yang kuat. Ya, karena visi dan alasan yang kuat itu yang membuat kita relatif akan bertahan.